Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mantra Manajemen Strategi. Kali ini saya, Wanda Nur Afifahana, akan membahas mengenai beberapa tema. Tema yang pertama ada implementasi dan pengendalian strategi di lembaga pendidikan Islam. Pengendalian strategi merupakan metode atau analisis yang digunakan untuk memantau, mengevaluasi, dan memodifikasi strategi dalam menyesuaikan kegiatan organisasi atau suatu lembaga dengan kebutuhan untuk bertahan hidup yang ditimbulkan oleh kekuatan-kekuatan luar yang terus-menerus berubah guna untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam pengendalian strategi terdapat dua pendekatan. Ada pendekatan tradisional dan pendekatan kontemporer. Yang pertama, pendekatan tradisional. Pendekatan yang didasarkan pada pendekatan umpan balik. Strategi, sasaran, dan tujuan organisasi hanya sedikit berubah atau bahkan tidak ada perubahan sama sekali sampai batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, pendekatan kontemporer. Pendekatan yang menekankan pada pentingnya evaluasi lingkungan, itu baik internal maupun lingkungan eksternal yang berkelanjutan untuk melihat apabila terdapat tren dan kejadian penting yang memberikan sinyal terhadap perlunya melakukan modifikasi strategi, sasaran, dan tujuan organisasi. Dalam pengendalian strategi ada 4 langkah yang kita tempuh. Langkah yang pertama ada menetapkan standar kinerja. Langkah yang kedua ada mengukur kinerja sebenarnya. Langkah ketiga ada mengidentifikasi penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan. Dan langkah yang terakhir adalah memulai tindakan pembetulan. Kemudian dalam pengendalian strategi meliputi pemantauan, penilaian, dan pelaporan. Pemantauan dan penilaian di lingkungan pendidikan sering disebut MONEV atau monitoring dan evaluasi. Monitoring merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi atau memantau proses perkembangan pelaksanaan program sekolah atau madrasah. Sedangkan evaluasi merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program sekolah atau madrasah dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan. Itu tadi penjelasan, implementasi, dan pengendalian strategi di lembaga pendidikan Islam. Tema yang kedua mengenai evaluasi dan pengukuran di lembaga pendidikan Islam. Evaluasi merupakan suatu proses dan tindakan yang terencana untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik terhadap tujuan pendidikan, sehingga dapat disusun penilaiannya yang dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Sedangkan pengukuran merupakan memberi bentuk kuantitatif pada subjek, objek, atau kejadian dengan memperhatikan aturan-aturan tertentu sehingga bentuk kuantitatif tersebut betul-betul menunjukkan keadaan yang sebenarnya yang diukur. Fungsi dari kegunaan evaluasi dalam pendidikan Islam ada yang pertama dari segi pendidik untuk membantu seorang pendidik mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua dari segi peserta didik untuk membantu peserta didik dapat mengubah atau mengembangkan tingkah lakunya secara sadar ke arah yang lebih baik. Yang ketiga dari segi ahli fikir pendidikan Islam berfungsi untuk
membantu para pemikir pendidikan Islam mengetahui kelemahan teori-teori pendidikan Islam dan membantu mereka dalam merumuskan kembali teori-teori pendidikan Islam yang relevan dengan arus dinamika zaman yang senantiasa berubah. Dan yang keempat, dari segi politik pengambilan kebijakan pendidikan Islam. Evaluasi berfungsi untuk membantu mereka membenahi sistem pengawasan dan pertimbangan kebijakan yang diterapkan dalam sistem pendidikan Islam. Dalam evaluasi terdapat 4 jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi formatif. Ialah evaluasi atau penilaian untuk mengetahui dan memantau kemajuan hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik selama proses belajar berlangsung dan setelah menyelesaikan satuan program pembelajaran pada mata pelajaran tertentu, serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang memerlukan perbaikan sehingga hasil belajar peserta didik dan proses belajar guru menjadi lebih baik. Evaluasi yang kedua adalah evaluasi sumatif. Ialah evaluasi yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik setelah mengikuti pelajaran dalam satu semester dan akhir tahun untuk menentukan jenjang berikutnya. Yang ketiga, evaluasi penempatan, yakni evaluasi tentang peserta didik untuk kepentingan penempatan di dalam situasi belajar yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Yang keempat, ada evaluasi diagnostik. Ialah evaluasi yang dilakukan terhadap hasil penganalisaan tentang keadaan belajar peserta didik, baik merupakan kesulitan-kesulitan maupun hambatan-hambatan yang ditemui dalam situasi belajar mengajar. Tema ketiga, strategi peningkatan kinerja pendidik dalam lembaga pendidikan Islam. Kinerja guru merupakan suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di sekolah selama melakukan aktivitas pembelajaran dan dapat memberikan dorongan serta pengaruh kepada peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dan berjalan dengan baik serta sesuai dengan yang diharapkan, yang ditunjukkan dalam penampilan, perbuatan, dan prestasi kerjanya. Indikator kinerja guru dalam mengajar terdiri dari yang pertama, perencanaan pembelajaran, yang kedua, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian evaluasi hasil pembelajaran. Dalam peningkatan kinerja guru dapat dilakukan dengan strategi berikut ini. Strategi yang pertama ada pembinaan kinerja guru, pengawasan kinerja guru, pemberian motivasi, serta pengevaluasian kinerja guru. Yang pertama, membina kinerja guru. Maksudnya upaya untuk meningkatkan kinerja guru dengan cara mengikut sertakan guru dalam kegiatan seminar atau pelatihan yang telah diprogramkan oleh pemerintah atau yang diadakan oleh sekolah. Yang kedua, mengawasi kinerja guru. Ialah upaya untuk meningkatkan kinerja guru dengan cara mengawasi guru saat melakukan pembelajaran di kelas oleh kepala sekolah atau pengawas. Yang ketiga, dengan memberikan motivasi. Ialah upaya untuk peningkatan kinerja guru dengan cara memberikan motivasi atau penghargaan atas kerja keras guru oleh kepala sekolah. Dan yang keempat, ialah mengevaluasi kinerja guru. Ialah upaya untuk peningkatan kinerja guru dengan menilai cara kerja guru dalam kegiatan pembelajaran oleh kepala sekolah atau tim pengawas. Tema keempat, strategi peningkatan kinerja tenaga kependidikan di lembaga pendidikan Islam.
Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, di mana tenaga kependidikan tersebut memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang yang telah berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserai tugas dalam suatu jabatan, dan digaji pula menurut aturan yang berlaku. Tenaga kependidikan yang ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan, diantaranya seperti wakil-wakil atau kepala urusan umumnya, yang kedua ada tata usaha, dan yang ketiga ada laboran atau petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap alat dan bahan di laboratorium. Kinerja tenaga kependidikan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang dalam menjalankan pekerjaannya. Sedangkan faktor eksternal ialah faktor yang datang dari luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Peningkatan kinerja guru dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan tempat guru melaksanakan tugasnya. Seperti kepala sekolah memberikan kesempatan kepada guru untuk meningkatkan kompetensinya, misalnya melalui penataran, pelatihan, ikut serta dalam event atau perlombaan, melanjutkan studi ke jenjang berikutnya, dan sebagainya. Pengembangan profesionalisme guru merupakan juga suatu strategi dalam meningkatkan kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya. Pengembangan profesionalisme guru dapat dilakukan melalui KASAH, maksudnya KASAH, knowledge atau peningkatan pengetahuan, ability atau peningkatan kemampuan, skill atau peningkatan keterampilan, dan attitude peningkatan sikap diri, dan yang terakhir habit atau pengembangan kebiasaan diri. Tema kelima, strategi peningkatan prestasi siswa di lembaga pendidikan Islam. Prestasi siswa adalah keberhasilan yang dapat dicapai siswa yang terlihat dari pengetahuan, sikap, dan keahlian yang dimilikinya. Prestasi belajar merupakan ukuran keberhasilan yang diperoleh oleh siswa tersebut selama proses belajarnya. Keberhasilan itu ditentukan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut ialah mencakup faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, faktor yang berasal dari siswa, yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, yang terdiri dari kebutuhan atau dorongan atau motif untuk berprestasi. Faktor ini meliputi motivasi, perhatian pada mata pelajaran yang berlangsung, tingkat penerimaan dan pengingatan bahan, kemampuan menerapkan apa yang dipelajari, kemampuan mereproduksi, dan kemampuan menggeneralisasi. Yang kedua, faktor eksternal, ialah faktor yang berasal dari luar si pelajar. Hal ini dapat berupa sarana prasarana, situasi lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Prestasi suatu sekolah memiliki dampak positif terhadap citra sekolah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan citra sekolah tidak boleh mengabaikan prestasi. Peningkatan prestasi sekolah tidak mudah dilakukan. Prestasi sekolah dapat dicapai dengan adanya kerjasama dalam suatu lembaga atau sekolah tersebut. Peningkatan prestasi siswa dapat dilahirkan dengan semangat siswa untuk belajar dan pembinaan yang intensif oleh guru atau pembimbing.
Dalam hal ini, guru perlu memberikan kiat-kiat atau strategi belajar yang baik kepada siswanya, seperti dengan meningkatkan pemahaman dan daya ingat siswa, yaitu dengan cara atau dengan metode PQ4R, di mana P adalah preview, Q question, 4R ada read, reflect, recite, and review. Yang kedua, dengan menerapkan program Merdeka Belajar bagi siswa dan bisa juga memberikan wadah bagi siswa yang mempunyai bakat. Tema yang terakhir atau tema yang keenam, strategi kerjasama dalam lembaga pendidikan Islam. Manajemen strategi adalah proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran tersebut, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan kerjasama merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena dengan kerjasama manusia dapat melangsungkan kehidupannya. Kerjasama juga menuntut interaksi antara beberapa pihak. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konsep strategi membangun kerjasama dalam lembaga pendidikan Islam, terdapat 6 jenis kerjasama. Yang pertama ada kerjasama tim formal, yaitu sebuah tim yang dibentuk oleh organisasi sebagai bagian dari struktur organisasi formal. Yang kedua ada tim vertikal, ialah sebuah tim formal yang terdiri dari seorang manajer dan beberapa orang bawahannya dalam rantai komando organisasi formal. Yang ketiga tim horizontal, sebuah tim formal yang terdiri dari beberapa karyawan dari tingkat hierarki yang hampir sama tetapi berasal dari area keahlian yang berbeda. Yang keempat ada tim dengan tugas khusus. Ini sebuah tim yang dibentuk di luar organisasi formal untuk menangani sebuah proyek dengan kepentingan atau kreativitas khusus. Yang kelima ada tim mandiri, sebuah tim yang terdiri dari 5 hingga 20 orang pekerja dengan beragam keterampilan yang menjalani rotasi pekerjaan untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa secara lengkap, dan pelaksanaannya diawasi oleh seorang anggota terpilih. Yang keenam ada tim pemecahan masalah. Ialah sebuah tim yang biasanya terdiri dari 5 hingga 12 karyawan yang dibayar per jam dari departemen yang sama, di mana mereka bertemu untuk mendiskusikan cara memperbaiki kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Itu tadi pembahasan podcast kali ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.